Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 251506104. Saya dari kelas PSDE. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode tugas akhir judul 3 yaitu searching. Jadi di sini saya membuat kode yang dimana itu mencari sebuah nomor kursi yang ditumpuk nomor kursi ditumpuk dari atas ke bawah. Nah, dengan indeksnya itu yang paling atas, yang paling awal. Jadi ini tuh misalnya contohnya ketika ada murid misal masih murid di salah satu sekolah, di kelas itu terdapat 10 siswa. Nah, di akhir kelas ketika mau pulang itu mereka disuruh gurunya menyusun kursi. Nah, mereka itu mempunyai kursinya sendiri-sendiri yang ditandakan dengan nomor di belakang kursinya. Jadi ketika mau pulang, mereka itu menyusun kursi, tetapi tidak secara berurutan. Jadi mereka itu menyusun kursinya secara acak gitu, tidak dari kursi yang memiliki nomor 1, kursi memiliki nomor 10 di urutan paling bawah dan seterusnya ke atas hingga nomor 1, tidak. Mereka itu menyusun secara acak. Jadi saya di sini itu membuat kode untuk menemukan nomor kursi menggunakan sequential searching. Jadi langsung aja di sini saya menjelaskan kodenya. Yang pertama itu ada def sequential search data cari. Nah, itu digunakan untuk melakukan proses pencarian data menggunakan metode sequential searching. Fungsi ini memiliki 2 parameter, yaitu data sebagai kumpulan data dan cari itu sebagai nilai yang ingin dicari. Selanjutnya pada baris kedua itu ada variabel ditemukan sama dengan false. Variabel ini tuh fungsinya sebagai penanda apakah data yang dicari itu udah ditemukan atau belum gitu. Selanjutnya pada baris keempat itu terdapat perulangan for e-inference len data. Nah, itu digunakan untuk memeriksa seluruh isi data satu persatu gitu, mulai dari indeks pertama hingga indeks yang terakhir. Selanjutnya pada baris ke-5 itu ada fungsi ini, ada print yang digunakan untuk menampilkan proses pemeriksaan nomor kursi. Ini nanti akan memunculkan memeriksa kursi ke indeks +1. Nah, ini tuh supaya nanti itu indeksnya itu dimulai dari angka 1, bukan dari 0 gitu. Selanjutnya pada baris ke-7 terdapat percabangan if data i sama dengan cari yang berfungsi untuk mengecek apakah data pada indeks ke i sama dengan nilai yang dicari user gitu. Selanjutnya pada baris ke-8 itu ada print yang digunakan untuk menampilkan
bahwa kursi yang dicari berhasil ditemukan gitu pada tumpukan ke indeks berapa gitu, pada tumpukan ke berapa. Selanjutnya pada baris ke-9 itu ada ditemukan variabel ditemukan yang tadi ini false, ini jadi sama dengan true. Itu menandakan bahwa datanya itu udah ditemukan gitu. Selanjutnya itu pada baris ke-10 itu terdapat fungsi break ya, break. Nah, itu gunanya itu untuk menghentikan perulangan setelah data ditemukan gitu, sehingga program tidak melanjutkan pencarian ke indeks berikutnya. Selanjutnya pada baris ke-12 terdapat percabangan if ditemukan yang isinya false. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah data yang ditemukan setelah seluruh data diperiksa itu nggak ada gitu. Jadinya dia nanti pada baris ke-13 itu dia akan mengeprintkan nomor kursi angka, misalnya kita nyari nanti angka berapa gitu, itu tidak ditemukan. Selanjutnya pada baris ke-15 itu dapat fungsi main. Itu gunanya sebagai tempat utama untuk menjalankan program gitu. Pada baris ke-16 terdapat variabel data yang berisi list nomor kursi. Ini tidak terurut dari nomor 1 sampai 10. Dia nomor 10 nya berada di indeks ke 0, tapi nanti dia bakal 1 ya muncul di programnya. 8, 3, 9, 7, 4, 6, 2, 5 sampai ke indeks 9 itu nomor 1 gitu, angka 1. Tapi nanti dia bakal berubah karena udah di plus 1, jadi nanti outputnya itu bakal indeks 10 gitu. Selanjutnya pada baris ke-17 itu ada print. Nah, ini dia memunculkan seluruh data ini gitu, menampilkan data nomor kursi itu, menampilkan yang tadi di baris ke-16. Selanjutnya pada baris ke-18 itu ada perulangan, ada while true yang digunakan agar program terus meminta input kepada user gitu. Input ke user ya, meminta terus gitu input ke user sampai user itu menginputkan dengan benar gitu. Jadi sini ada try, ada fungsi try pada baris ke-19 untuk menangani kemungkinan kesalahan input dari user. Nah, ini pada baris ke-20 itu terdapat variabel cari yang digunakan untuk menyimpan input nomor kursi dari user dalam bentuk integer menggunakan fungsi input. Ini ada integer input, masukkan nomor kursi yang ingin dicari. Selanjutnya ada fungsi break, itu untuk menghentikan perulangan gitu ketika user itu udah inputin dengan benar gitu. Kalau misalnya dia nggak benar, pada baris ke-22 ini terdapat accept value yang digunakan untuk menangkap error jika user itu tidak menginputkan angka gitu selain angka. Nanti dia pada baris ke-23 dia akan ngeprint input tidak valid, silakan masukkan angka. Nah,
Selanjutnya pada baris ke-25 terdapat pemanggilan sequential search. Fungsi yang tadi udah kita buat di atas itu baru dipanggil. Itu untuk digunakan untuk menjalankan proses pencarian data berdasarkan input yang tadi dimasukkan oleh user, yang diinputkan oleh user. Selanjutnya pada baris ke-27 dan 28 itu ada kode standar dari Python gitu. Kode if name sama dengan main dalam kurung ini itu fungsinya itu agar fungsi tersebut itu hanya dijalankan ketika file program dijalankan secara langsung, bukan ketika file diimpor ke program lain gitu. Jadi coba langsung aja kita run apa yang akan terjadi. Nah, di sini itu program itu akan menampilkan data nomor kursi. Itu udah ada datanya. Masukkan nomor kursi yang ingin dicari. Kita semisal ingin mencari nomor kursi kursi bernomor 3 deh. Ya 3. Kita lanjut. Nah, dia akan sistemnya itu kalau sekuensial kan dia ngecek satu persatu ya, dimulai dari indeks ke 0, lanjut indeks 1, indeks ke 2 gitu seterusnya sampai yang data yang dicari itu ketemu gitu. Nah, ini kayak gini dia akan menampilkan dia pertamanya memeriksa kursi ke 1 karena tadi udah indeks per 1 kan, jadinya dia ke 1 bukan 0 lagi. Dia akan ngecek tuh kursi ke 1 itu nomornya itu sama nggak sama 3 sama 10, ternyata bukan. Nah, dia lanjut tuh ke nomor yang kedua, kursi yang kedua, ketumpukan yang kedua dari atas. Dia lanjut, nah bandingin angka 3 ini sama nggak sama 8, ternyata tidak sama. Jadi dia lanjut lagi ke tumpukan 3 dari yang paling atas. Dia memeriksa kursi ketiga ya. Nah, ini 3 dengan angka 3. Nah, itu sama. Maka di sini dia akan menampilkan tuh nomor kursi angka 3 ditemukan pada tumpukan ketiga. Nah, setelah itu sudah selesai, tidak akan mencari lagi karena data yang ingin dicari oleh user itu sudah ketemu. Dia akan memberhentikan gitu programnya. Coba kita run lagi ya. Kita masukin angka ini, coba nomor kursi yang paling terakhir nih, nomor 1. Nah, dia kayak tadi ya, bakal kayak ngecek satu persatu sampai data yang di inputkan user itu ketemu gitu. Selanjutnya coba kita masukin kita run lagi, tapi kita masukkan itu angka yang tidak ada, misalnya 11. Nah, dia udah nyari semua tapi nggak ada angka 11, dia bakal menampilkan nomor kursi angka 11 tidak ditemukan gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kode yang saya buat, yaitu tentang untuk menemukan nomor kursi itu, menemukan kursi yang ingin dicari oleh siswa gitu. Jadi mungkin segitu aja. Jika ada kata yang saya salah ucapkan dan jika ada perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.